Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputihan umumnya banyak dialami oleh mayoritas wanita. Keputihan adalah cairan lendir yang keluar dari vagina. Jika ada pertanyaan apakah keputihan itu najis, atau ada pertanyaan apakah sah sholat kita jika kita mengalami keputihan, lalu bagaimana jawaban kita? Namun sebelum kita beranjak ke informasi berikutnya, alangkah baiknya kita tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu kembali di lain informasi. Sebelum kita jauh berbicara tentang keputihan, apakah kalian tahu keputihan itu apa? Keputihan adalah cairan yang dibuat oleh kelenjar di dalam vagina dan leher rahim, membawa sel-sel mati serta bakteri. Bisa disimpulkan, keputihan adalah lendir yang sebenarnya berfungsi menjaga kesehatan alat kelamin wanita agar terhindar dari infeksi. Keputihan memiliki fungsi penting dalam sistem reproduksi wanita. Pada umumnya, di masyarakat kita tersebar mitos mengkonsumsi makanan seperti timun dan nanas bisa mengakibatkan keputihan berlebih. Namun faktanya, makanan tidak menyebabkan keputihan. Keputihan yang berlebih disertai gatal, perubahan warna, tekstur, dan bau disebabkan oleh bakteri, jamur, dan infeksi. Sahabat Islam Jenius, ada beberapa pandangan tentang keputihan. Pandangan keputihan bukan najis. Ini bukan tanpa alasan, karena memang keputihan ini tidak keluar dari saluran kencing dan bukan sisa dari pencernaan. Maka dikatakan keputihan bukan najis. Tetapi, keputihan memang menjadi momok untuk wanita yang waktunya banyak dihabiskan di luar rumah, apalagi jika wanita muslimah ini menjalankan sholat. Ada yang berpendapat ini suci dan ada yang berpendapat bahwa ini najis. Dilansir dari Rumaisyah, ketika dijelaskan tentang keputihan dalam matan Zat al-Mustaqni, Syekh Muhammad bin Salih al-Utsaimin memilih pendapat yang menyatakan bahwa keputihan itu adalah suci. Beliau juga mengutarakan bahwa fajrih atau kemaluan itu punya dua saluran, meliputi saluran yang pertama adalah saluran zakar atau saluran reproduksi. Saluran ini bersambung hingga ke rahim dan tidak berhubungan dengan saluran kencing maupun kandung kemih. Untuk saluran yang kedua adalah saluran kencing. Ini bersambung dengan kandung kemih yang menjadi tempat keluarnya air seni. Sahabat Islam Jenius, pandangan yang kedua adalah pandangan keputihan itu najis. Namun, sebelum kita mengetahui apakah keputihan itu najis, sebaiknya kita menganalisa terlebih dahulu keputihan ini termasuk kategori cairan apa. Dalam Islam sendiri dikenal 3 jenis cairan yang keluar. Dilansir dari Islam NU, cairan yang pertama adalah mani atau sperma. Cairan ini adalah cairan yang memuncratkan dan terasa nikmat jika keluar serta melemahkan zakar dan syahwat. Mani atau dalam istilah biologi disebut sperma terasa nikmat dan lemas saat dikeluarkan. Hukum mani tidak najis atau suci, tetapi seseorang yang mengeluarkan wajib mandi besar atau junub. Yang kedua adalah cairan mazi. Cairan ini putih bening dan lengket yang keluar disebabkan bersahwat antara laki-laki dan perempuan. Mazih ini tidak muncrat serta tidak melemahkan zakar. Untuk cairan yang ketiga adalah wadi. Cairan putih yang lengket, kental, keruh, dan tidak berbau. Dari sisi kekentalannya mirip mani, tapi dari sisi kekeruhannya berbeda dengan mani. Ia keluar sesudah air seni atau ketika memikul beban berat atau ketika tubuh merasa capek. Dan hukumnya najis. Sahabat Islam Jenius, dari ketiga jenis cairan ini, mazi, wadi, dan mani memiliki hukum najis kecuali mani yang berhukum suci, sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Musawi'i dalam kitab Al-Um. Setiap kencing, mazi, wadi, atau sesuatu yang tidak diketahui atau diketahui yang keluar dari penis atau kemaluan bagian depan, maka semuanya hukumnya najis kecuali mani. Imam Musawi'i dalam kitab Al-Um. Sahabat Islam Jenius, sedikit tentang membersihkan mani. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW biasa mencuci bekas mani pada pakaiannya, kemudian beliau keluar untuk melaksanakan sholat dengan pakaian tersebut. Aku pun melihatnya pada pakaian beliau bekas dari mani yang dicuci tadi.
Hadis riwayat Muslim dari Sulaiman bin Yasar. Lantas, keputihan termasuk cairan yang mana dan bagaimanakah hukumnya jika kita sebagai seorang muslimah mengalami keputihan dan akan menjalankan sholat? Lantas, apakah betul keputihan merupakan najis dan bagaimana hukumnya jika tetap sholat? Karena masih banyak wanita yang bingung tentang hukum keputihan ini. Sahabat Islam Genius, supaya kita tidak bingung lagi, mari kita dengarkan pendapat Ustazah. Ini disampaikan oleh Ustazah Lulung. Ustazah Lulung Umum Mutazah adalah wanita cantik yang kerap dikenal dengan Ustazah Lulung. Ini adalah seorang pendakwah yang aktif dan dia mengisi beberapa program TV keagamaan di MNC TV Group. Sahabat Islam Genius, penjelasan Ustazah Lulung. Perempuan yang mengalami keputihan masih diperbolehkan sholat dan sah hukumnya. Ia juga menjelaskan ada 3 cairan yang keluar, mazi, wadi, dan mani. Kita tidak perlu lagi menjelaskan karena di depan kita sudah menjelaskan satu persatu apakah cairan mazi, apakah cairan mani, dan apakah cairan wadi. Dan keputihan ini termasuk cairan mazi. Jadi keputihan ini hukumnya najis. Karena keputihan yang keluar itu disebabkan oleh capek, banyak gerak, keputihan ini memang najis, tapi ia tidak wajib mandi besar. Sahabat Islam Genius, Ustazah Lulung juga menjelaskan, namun jika wanita itu mempunyai mobilitas yang cukup tinggi, seharian di tempat kerja, hampir separuh waktu dihabiskan bekerja di luar rumah, dan jika seorang wanita keluar keputihan dan mengenai celana dalamnya, maka ia tetap wajib sholat dan najisnya dimaafkan, ujar Lulung. Sahabat Islam Genius, karena keputihan ini adalah najis mahfu, yaitu najis yang bisa dimaafkan. Dalam fikih, najis yang bisa dimaafkan dikenal dengan istilah mahfu. Sahabat Islam Genius, najis mahfu adalah salah satu bukti bahwa Islam merupakan agama yang mudah sehingga seluruh aturannya memudahkan seluruh pengikutnya. Sahabat Islam Genius, setelah mengetahui bahwa sholat kita sah walaupun kita mengalami keputihan, karena keputihan merupakan najis mahfu, yaitu najis yang bisa dimaafkan. Sahabat Islam Genius, setelah diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masihkah kita meninggalkan sholat? Namun semuanya kembali kepada keyakinan kita. Alangkah baiknya jika beribadah dalam keadaan suci dan bersih. Setelah kita mendengarkan informasi tersebut, kita tunggu komentarnya di kolom komentar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.